Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita lanjutkan pembahasan dari cerita After Improperly Licking a Dog, I Became a Billionaire. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Di saat yang sama, orang-orang pun mulai bersorak karena seseorang berjalan di depan panggung. Orang itu menyebut bahwa dia adalah DJ Kun, salah satu tamu utama di festival ini, dan juga salah satu dari 100 DJ terbaik di dunia. Para penggemar pun tidak sabar hingga membuka batas pagar dan berlari mengejar DJ Kun. Mereka pun sangat bersemangat karena ingin bertemu dan menyapanya secara langsung. DJ Kun menyambut baik sapaan mereka, dan mereka pun sengaja menyiapkan hadiah untuk DJ Kun. Namun di saat yang sama, seorang pria datang dan meminta DJ Kun untuk menyingkirkan tangannya dari wanitanya. Pria itu pun segera menarik wanitanya dan menyebut bahwa DJ Kun berani mengambil keuntungan dari pacarnya. Namun pacarnya pun menghentikan pria itu dan mengatakan bahwa ini adalah budaya etika asing. Menyapa dengan kecupan di pipi merupakan sikap yang sopan. Hanya orang tidak mengetahui etika ini yang akan mengira mereka mengambil keuntungan. Dan wanita itu juga menanyakan kepada pria itu sejak kapan dirinya menjadi pacarnya. Dan kembali wanita itu mengejar DJ Kun. Si pria pun nampak sangat kesal dengan hal ini. Lin Shen pun segera mendekat dan menyebut nama pria itu dengan nama Zhuo Wei, serta menanyakan apakah itu pacarnya. Zhuo Wei pun tidak menyangka Tuan Qian ada di sini. Zhuo Wei mengatakan bahwa dia hanya seorang yang dirinya temui baru-baru ini, tapi dirinya tidak menyangka bahwa dia akan begitu terobsesi dengan orang asing. DJ Kun hanyalah seseorang yang menduduki peringkat 10 dalam 100 DJ teratas global 3 tahun yang lalu. Zhuo Wei pun sangat kesal, hanya karena DJ Kun orang Amerika. Wanita itu sangat tergila-gila. Lin Shen pun mencoba menenangkan Zhuo Wei dan mengatakan untuk melihat dari sisi baiknya saja. Setidaknya Zhuo Wei sudah mengetahui orang seperti apakah dia sejak dini. Kemudian pembawa acara pun mulai berdiri di atas panggung dan mengatakan bahwa selanjutnya adalah penampilan tarian dari pembawa acara wanita populer dari platform Leopard. Mendengar hal ini, Lin Shen yakin Cha-Cha akan segera tampil. Namun nyatanya saat dipanggil para pengisi acara tidak kunjung naik ke atas panggung. Hal ini pun seketika memicu kericuhan para penonton dan bertanya-tanya mengapa mereka belum muncul di panggung. Orang-orang pun mulai mendesak pembawa acara untuk cepat melakukan sesuatu karena kerumunan menjadi gelisah. Pembawa acara pun seketika meminta maaf kepada mereka semua karena ada sedikit masalah teknis di belakang panggung. Untuk itu pembawa acara meminta Sexy Fox membawakan lagu lain untuk sementara. Para penonton pun nampak tidak terima hal ini. Mereka pun meminta pembawa acara untuk mempercepatnya. Programnya mengatakan bahwa sekarang adalah giliran DJ Kun. Setelah pembawa acara wanita menari, mereka pun meminta penyelenggara tidak merusak jadwalnya. Mereka di sini untuk pertunjukan DJ Kun. Mereka pun mulai menargetkan Cha-Cha yang merupakan pendukung utama dan menjadi berita beberapa kali. Tapi dia bertingkah hebat dan sombong. Mereka pun akan mengajukan keluhan pada platform. Jika tidak segera keluar, mereka akan minta pengembalian dana. Mendengar semua ini, Lin Shen merasa aneh. Lin Shen pun berniat pergi ke belakang panggung dan melihat apa yang sedang terjadi. Setelahnya, Lin Shen pun berjalan ke belakang panggung dan merasa aneh karena tidak ada penjagaan. Dan di saat itu, Lin Shen pun melihat sebuah keributan di depan ruangan. Dan Cha-Cha ada di sana.
Cha-Cha pun menyebut bahwa seharusnya DJ Kun ada di dalam. Cha-Cha pun mengajak mereka untuk mendobrak pintunya. Namun penjaga pun meminta Cha-Cha untuk menunggu karena dirinya ada kuncinya. Lalu Lin Shen pun mendekat dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Cha-Cha pun menjelaskan bahwa salah satu anggota timnya yang bernama Hei Mei menghilang sesaat sebelum pertunjukan. Dia akhirnya berlari ke kamar DJ Kun dan sekarang tidak mau keluar. Mereka sudah mengetuk beberapa saat, tapi tidak ada yang menjawab. Mereka pun akhirnya bertanya-tanya apa yang DJ Kun lakukan di dalam sana. Dan setelah mereka membuka ruangan tersebut, mereka pun dikejutkan dengan kondisi ruangan dengan asap yang agak tebal. Dan di saat yang sama, nyatanya DJ Kun sedang bermain jungkat-jungkit bersama dua wanita lainnya. Menyadari bahwa seseorang membuka ruangan pribadinya, DJ Kun sangat marah dan menanyakan pikiran mereka yang masuk ke ruangannya. Petugas pun menjelaskan bahwa DJ Kun seharusnya bersiap-siap untuk naik ke panggung dan menanyakan sikapnya yang melakukan hal seperti ini. Cha-Cha pun juga meminta Hei Mei untuk cepat berpakaian karena pertunjukan akan segera dimulai. Hei Mei pun menyebut Cha-Cha sangat menyebalkan, dirinya masih ingin bersama-sama dengan DJ Kun. Hei Mei pun menyebut bahwa mereka belum cukup bersenang-senang. Sudah menjadi tugas utamanya melayani kakak-kakaknya di sini. Cha-Cha pun menanyakan sikap Hei Mei yang seperti ini. Lin Shen pun meminta Cha-Cha untuk tidak mendekat karena baunya sangat mengacau. Cha-Cha akan kehilangan kesadaran jika terlalu banyak menghirupnya. Lalu Hei Mei pun menyebut bahwa Cha-Cha sedang iri kepadanya karena bersama dengan DJ Kun. Dia orang nomor 1 dan DJ Kun bilang akan membawanya bersamanya ke Amerika. Ketika saatnya tiba, dirinya akan menjadi selebriti internet Amerika, menghasilkan uang dari penonton Cina dan membelanjakannya di Amerika. Dirinya iri karena Cha-Cha mempunyai pendukung utama sebelumnya, tapi dibandingkan dengan DJ Kun, dia bukan apa-apa. Laki-laki Cina sangat berkelas rendah. Dan wanita satunya juga mengatakan bahwa dirinya mempunyai impian untuk memiliki anak ras campuran dengan orang Amerika. Lin Shen pun menanyakan pikiran para wanita ini, apakah mereka yakin? Dirinya rasa DJ Kun telah mencuci otak mereka. Orang Cina mempunyai IQ tertinggi di dunia. Untuk menjaga orang-orang unggul dengan IQ lebih rendah, sekolah-sekolah Amerika menetapkan nilai penerimaan untuk siswa Cina beberapa puluh poin lebih tinggi daripada siswa lain. Itu mereka katakan dengan budaya kesetaraan. Itu terdengar sangat konyol. Hei Mei pun menyebut bahwa itu hanya omong kosong, serta meminta mereka untuk keluar dan jangan mengganggu dirinya dan DJ Kun yang sedang bermain jungkat-jungkit. Namun di saat itu DJ Kun meminta mereka untuk menunggu. DJ Kun pun segera mendekati Cha-Cha dan memujinya sangat cantik. Dirinya sangat menyukai Cha-Cha dan mengajak Cha-Cha apakah ingin bersenang-senang dengan dirinya. Dirinya tahu ini akan menjadi pengalaman pertama Cha-Cha di tempat permainan jungkat-jungkitnya yang kuat, dan juga dirinya dapat membantu Cha-Cha mengatasi kerumunan yang marah di luar. Dirinya dapat mengatakan bahwa dirinya meminta Cha-Cha untuk membantu permainannya yang menyebabkan penundaan acara. DJ Kun pun meminta Cha-Cha untuk tenang. Dirinya jamin para penonton akan memahami Cha-Cha. Namun Cha-Cha pun spontan menyebut bahwa itu adalah jungkat-jungkit DJ Kun. Dirinya kira itu hanyalah sebuah permainan anak kecil layaknya odong-odong. Dan punya DJ Kun bahkan tidak sebesar jari kelingking Lin Shen. Mendengar hal ini seketika memancing emosi DJ Kun dan meminta mereka untuk tidak bercanda. Orang Cina hanyalah orang rendahan. Maka dari itu mereka akan merasakan pukulannya. DJ Kun pun tertawa, dirinya tahu itu semua lelaki Cina itu pengecut. Mereka ketakutan sehingga tidak berani bergerak ketika melihat dirinya. Namun nyatanya Lin Shen dengan cepat memberikan pukulannya hingga membuat DJ Kun terlempar. Dua wanita itu pun segera membantu DJ Kun untuk bangun dan menanyakan kondisinya. DJ Kun pun menyebut bahwa ini sangat sakit. Lin Shen telah mematahkan hidungnya. DJ Kun pun kembali mengatakan bahwa mereka peringkat 4 di bawah orang kulit hitam, putih, dan coklat di Amerika. Dan orang ini berani menghina dan melukainya. DJ Kun meminta mereka untuk memanggil penanggung jawabnya ke sini. Dirinya akan menelpon polisi dan akan membuat mereka bertiga dipecat. Dirinya juga ingin menonton di luar untuk menindas mereka secara online.
Namun tiba-tiba seseorang datang dan menyebut bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Dirinya sudah memanggil polisi dan diketahui bahwa pria ini adalah Tuan Lei, bos dari platform Leopard. Caca yang melihat Tuan Lei datang pun terkejut dan bertanya-tanya mengapa Tuan Lei muncul dengan sendirinya. DJ Kun segera berjalan mendekati Tuan Lei dan menanyakan pikiran mereka. Apakah sekarang mereka sudah paham apa artinya status internasional? Selain itu, DJ Kun mengatakan kepada Tuan Lei bahwa dirinya punya villa liburan di Palm Beach, Florida. Dirinya mengadakan pesta 3 hari sekali dan mengundang semua selebriti dan influencer untuk datang. Bagi orang kaya biasa di Cina, ini adalah hal yang bahkan tidak berani mereka impikan. Karena Tuan Lei sangat sopan hari ini, dirinya akan menjadikan Tuan Lei sebagai tamu Cina pertama yang dirinya undang. Mendengar hal ini, dua wanita itu pun menyebut bahwa Palm Beach itu tempat miliarder di Amerika. Hanya mengunjunginya saja sudah membuat hidup jadi berarti. Namun respon Tuan Lei malah sebaliknya dan menanyakan kembali siapa nama DJ Kun dan menekankan bahwa dirinya belum selesai berbicara. Dirinya baru saja mendengar apa yang terjadi di sini dan dirinya melaporkannya langsung ke polisi. DJ Kun secara terbuka menggunakan yupi-yupi, menghina orang lokal, melakukan tindakan tidak bagus terhadap orang lokal, mengganggu festival dengan sengaja, dan melakukan penipuan kontrak. Ini adalah bentuk perilaku yang sangat tidak terpuji dan tidak beretika. Alasan ini sudah cukup membuat DJ Kun dipenjara untuk waktu yang lama. Mereka semua pun terkejut mendengar hal ini. Lalu Tuan Lei pun segera berjalan mendekati Lin Xin, dan dirinya sudah lama mendengar tentang Tuan Qian. Dan dirinya selalu ingin menemui Lin Xin tapi tidak pernah menemukan alasan yang tepat. Tuan Lei sendiri tidak menyangka bahwa bertemu dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti ini. Jadi dirinya sungguh meminta maaf. Mulai saat ini biarkan dirinya yang mengatur ini. Lin Xin tidak perlu turun tangan hanya untuk sampah seperti ini. Lin Xin pun tersenyum dan mengatakan jika demikian, maka dirinya serahkan kepada Tuan Lei. Mendengar hal ini, DJ Kun kembali marah dan menyebut Tuan Lei pasti salah. Lin Xin yang masuk ke ruangan pribadinya dan kemudian memukulnya dan menanyakan sikap Tuan Lei yang benar-benar menelpon polisi untuk menangkap dirinya. Tuan Lei pun seketika marah. Memang ini untuk menangkap DJ Kun. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap orang kulit hitam di Cina. Dan kembali menanyakan apa yang sudah DJ Kun perbuat. DJ Kun berani menggunakan yupi-yupi di sini. DJ Kun menekankan yupi-yupi ini ilegal di Amerika. Hanya di negara ketertinggalan zaman seperti Cina yang melarangnya. DJ Kun menyebut Cina tidak tahu diri karena berani menangkap dirinya. Dirinya seorang DJ bergengsi yang menerima penghargaan 100 DJ terbaik di dunia. Platform sampah Tuan Lei memohon padanya untuk tampil dan dirinya setuju. Tuan Lei pun mengatakan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. DJ Kun harus mengikuti aturan yang tersedia. Apakah DJ Kun tidak paham dengan hal ini? Serta hal itu adalah manajer DJ Kun yang memohon untuk masuk dalam festival dan menanyakan sikap DJ Kun yang menganggap dirinya hebat. Dan di saat itu, seorang wanita pun menanyakan pikiran Tuan Lei. DJ Kun masuk dalam peringkat 100 DJ di dunia, bernilai lebih dari 1 miliar, terkenal di dunia. Dan dia adalah orang Amerika. Datang ke tempat menjijikan seperti ini untuk tampil sudah termasuk memberi Tuan Lei wajah. Dan Tuan Lei tidak bersyukur, justru menelepon polisi dan ingin memenjarakannya. Lalu Lin Xin pun menegur wanita ini karena dia bersikeras menganggap orang Amerika itu berkuasa, maka dia lebih baik melihat apa yang akan terjadi. Dan segera Lin Xin memanggil Zhuo Wei. Dan segera Zhuo Wei pun masuk ke ruangan tersebut dan mengatakan dengan 200 juta yang diberikan Lin Xin, dirinya akan membuka semua informasi yang DJ Kun coba tutupi dengan susah payah. DJ Kun pun menanyakan informasi apa itu dan mengatakan bahwa Zhuo Wei bicara omong kosong. Zhuo Wei pun meminta DJ Kun untuk melihat baik-baik dan di sana tertulis bahwa DJ Kun terkenal menyatakan kebangkrutan dalam 1 tahun setelah menjadi peringkat 100 besar. Ada yang menyebut DJ Kun yang berbakat kini tinggal di dalam gudang. Jutaan uang terbuang untuk poya-poya. DJ Kun pernah diusir satpam rumah sakit karena menularkan penyakit pada orang lain. Wanita Cina yang dibawa ke Florida oleh DJ Kun menjadi gelandangan dan banyak kasus yang terjadi. Dan masih banyak lagi.
Melihat hal ini, Lee Jae-kyun pun kaget. Begitu juga dengan Hae-mi dan wanita satunya. Hae-mi pun seketika menanyakan apakah berita itu benar. Wanita satunya pun tidak percaya ini. Mereka pasti membuat rumor seperti itu untuk menjatuhkan Lee Jae-kyun. Kembali Joo Wei mengatakan bahwa kata-kata saja tidak cukup untuk jadi bukti. Joo Wei pun memberitahu mereka bahwa ini adalah situs rating kredit Amerika. Rating kredit Lee Jae-kyun di Amerika saat ini berstatus default level D. Dan satu lagi, ini adalah situs publik. Jadi mereka bisa mengeceknya sendiri kapanpun mereka suka. Hae-mi pun seketika tidak percaya ini. Hae-mi yakin ini ulah mereka para orang rendahan yang ingin menghancurkan Lee Jae-kyun. Wanita satunya pun meminta Lee Jae-kyun mengembalikan $100.000 green card processing fee. Dirinya perlu berpikir ulang untuk pergi ke Amerika dengan Lee Jae-kyun. Lee Jae-kyun pun menanyakan sikapnya yang ingin dirinya mengembalikan uang yang telah dirinya dapatkan dengan usahanya sendiri. Seketika mereka pun marah dan menyebut bahwa semua ini benar. Mereka pun akhirnya terlibat adu mulut dan fisik dengan Lee Jae-kyun. Lee Jae-kyun yang tidak terima dengan kata-kata mereka pun segera meminta mereka untuk menjauh. Tak lama kemudian polisi pun datang dan menanyakan siapa yang telah menelepon polisi tentang penggunaan UPUP. Tuan Lee pun menyebut bahwa dirinya yang melapor dan semua bukti ada di sini. Kedua wanita ini juga terduga melanggar hukum dan bawa mereka untuk diselidiki. Segera mereka pun diamankan pihak kepolisian. Hae-mi pun mengatakan bahwa dirinya salah. Dirinya mengaku salah. Dirinya telah diperdaya oleh Lee Jae-kyun untuk menggunakan UPUP. Dirinya di sini tidak bersalah. Cha-cha pun mengatakan bahwa sungguh enak kenal dengan orang Amerika. Belum ada sehari Hae-mi sudah mendapat gelang perak, bahkan tempat tinggal dan makan gratis. Lee Jae-kyun pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya akan menghubungi manajernya dan meminta manajernya untuk menghubungi kedutaan untuk menyelamatkan dirinya. Lee Jae-kyun juga ingin mengajukan kekebalan diplomatik. Manajer Lee Jae-kyun pun mengatakan bahwa dirinya melihat siaran langsung festival musik elektronik. Dirinya sudah mengingatkan beberapa kali kepada Lee Jae-kyun tentang hal ini dan menanyakan sikap Lee Jae-kyun yang tidak mendengarkan dirinya. Dirinya tidak bisa membantunya lagi. Jangan sampai Lee Jae-kyun terpengaruh propaganda Amerika. Dan menanyakan pikiran Lee Jae-kyun yang mengira negara Cina itu negara yang bisa dipermainkan. Manajernya juga meminta Lee Jae-kyun memakai otaknya. Kalau memang semudah itu ditindas, mengapa Amerika sangat takut kepada Cina? Dan mengapa dari sekian orang yang Lee Jae-kyun singgung, Lee Jae-kyun malah menyinggung Lin Shin, seorang miliarder misterius. Lin Shin bahkan membuat konglomerat Jepang Kameda bangkrut dalam hitungan detik. Dan pada akhirnya Kameda meninggal karena overdosis obat perangsang di hari yang sama. Sudah dirinya bilang jangan membuat masalah di Cina, tapi Lee Jae-kyun tidak mendengarkan dirinya. Seketika Lee Jae-kyun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Lin Shin Tuan Qian, miliarder misterius dari Cina yang legendaris itu. Seketika Lee Jae-kyun meminta maaf karena dirinya terlalu bicara kasar kepada Lin Shin tadi. Dirinya sungguh bodoh dan meminta tolong kepada Lin Shin untuk tidak membunuh dirinya. Lin Shin pun seketika bertanya siapa yang ingin membunuh Lee Jae-kyun. Lin Shin pun meminta Lee Jae-kyun untuk tidak berbicara seperti itu. Selain itu, siapa yang marah dengan badut seperti Lee Jae-kyun? Kasihannya para penonton di luar yang datang untuk melihat penampilan Lee Jae-kyun. Untuk membayar harapan penonton, Lee Jae-kyun, dirinya menyarankan Lee Jae-kyun untuk menulis lagu selama di penjara. Tuan Lee pun menyebut bahwa festival musik dapat diteruskan seperti rencana. Dan untuk penonton, dari saat dirinya masuk, penjaga sudah menampilkan semuanya ke layar besar di depan. Sekarang semua penonton tahu apa yang terjadi. Joo Wei juga menyebut ketika berita ini tersebar, kedua wanita itu bahkan tidak bisa menemukan penyelamatnya. Hingga pada akhirnya berita mengenai penangkapan Lee Jae-kyun pun tersebar. Dan karena semua tindakannya, Lee Jae-kyun akan dipenjara selama 30 tahun. Berita ini pun menjadi trending di berbagai negara. Setelahnya, Tuan Lee pun mengatakan bahwa situasinya sudah hampir terkendali. Tapi ada sesuatu yang ingin dirinya bahas dengan Lin Shin. Lin Shin pun menanyakan hal apakah itu. Di samping itu, Cha-cha juga akan bersiap untuk penampilan dirinya. Joo Wei pun yakin dengan dukungan dari Lin Shin, Cha-cha akan menjadi seleb terpanas.
Juwo Wei pun menyebut jika bukan gara-gara DJ Cool menunda penampilan Cha-Cha, Lin Xin tidak akan memberinya 200 juta untuk menyelami sebuah rahasia kotornya. Ini baru alur CEO diam-diam mendukung heroin dari belakang. Mendengar hal ini, Cha-Cha pun berpikir bahwa Lin Xin benar-benar mencintainya. Lalu Cha-Cha pun memanggil Lin Xin dan seketika mendekat dan mengatakan bahwa dirinya mencintai Lin Xin. Dan bersamaan dengan ini, tingkat kesukaan Cha-Cha bertambah 4% dan membuat total kesukaannya menjadi 100%. Seketika sistem mengucapkan selamat kepada Lin Xin karena berhasil menjadikan tingkat kesukaan target lain menjadi 100%. Dan misi serangan balik selesai. Dan sekarang hubungan Lin Xin dan Cha-Cha sudah berubah. Sekarang Cha-Cha akan menjadi sangat setia dan tidak akan mengkhianati Lin Xin. Fase kedua serangan balik menghabiskan 250 juta dan Lin Xin mendapatkan 25 juta untuk akun pribadinya. Semua atribut Lin Xin meningkat satu level dan juga Lin Xin mendapatkan skill yang harus dipilih. Lin Xin pun tidak menyangka bahwa satu misinya kini telah selesai. Lalu Cha-Cha pun berbisik kepada Lin Xin bahwa malam ini dirinya sudah menyiapkan hadiah besar untuk Lin Xin dan dirinya akan menunjukkannya nanti. Kemudian pembawa acara pun berterima kasih kepada mereka semua yang sudah mau mengerti. Dan pembawa acara meminta maaf sudah membuat mereka menunggu. Pembawa acara pun meminta mereka semua menyambut 4 streamer populer dari platform Leopard untuk menunjukkan goyangannya. Seketika Cha-Cha dan teman-temannya pun mulai beraksi di panggung. Dan Lin Xin pun menyemangati Cha-Cha di tengah-tengah penonton. Cha-Cha pun terus membuat gerakannya menggoda hingga membuat para pria pun sangat tertarik dengan hal ini. Dan nyatanya goyangan ini pun berlanjut hingga di kamar Cha-Cha. Cha-Cha pun mulai melakukan peregangan bersama Lin Xin. Diiringi sebuah musik, Cha-Cha pun mulai melakukan rodeo di atas tubuh Lin Xin. Lin Xin sendiri pun tidak menyangka bahwa akhirnya akan jadi seperti ini. Cha-Cha pun terus memutar dan melakukan goyangan Gangnam dan menanyakan apakah Lin Xin menyukainya. Lin Xin pun menyebut bahwa Cha-Cha selalu mengejutkan dirinya. Di saat itulah Cha-Cha meminta Lin Xin menggempur dirinya. Biarkan tarian mereka mengguncangkan apartemen ini. Lalu beberapa minggu kemudian di asrama pria, Lin Xin pun kini tengah bermain bersama Zhang Hao. Di saat mereka lagi seru-serunya, tiba-tiba sebuah alarm ponsel Zhang Hao pun berbunyi. Zhang Hao pun merasa beruntung memasang alarm ini. Dirinya hampir lupa dirinya masih ada ujian. Lin Xin pun seketika bertanya ujian macam apa yang dikerjakan di komputer. Zhang Hao pun mengatakan bahwa ini ujian fisika Universitas Internasional. Lin Xin dapat mengerjakannya langsung di web. Ujian ini open book dan tidak perlu mendaftar lagi selama Lin Xin punya kartu pelajar. Jika Lin Xin masuk 10.000 besar, Lin Xin bisa mendapatkan uang tambahan jika masuk 1.000 besar. Itu akan terlihat bagus untuk CV Lin Xin. Lin Xin pun seketika mencobanya dan berharap dirinya bisa masuk 10 besar agar dapat uang tambahan. Lalu 30 menit kemudian Zhang Hao pun mulai mengeluh bahwa ini terlalu sulit. Dirinya hampir tidak tahu jawaban soal-soal ini. Hingga pada akhirnya Zhang Hao menyerah karena soalnya terlalu susah. Sedangkan Lin Xin sendiri merasa soal-soal ini membosankan. Dirinya pikir akan sangat susah. Bahkan bayi bisa sambil menutup mata untuk mengerjakan yang paling simpel. Dirinya hanya perlu menjawab sisanya secara asal. Dan seharusnya tetap masuk 10.000 besar. Kemudian Lin Xin pun akhirnya sampai di pertanyaan terakhir. Dan Lin Xin merasa pertanyaan terakhir ini sedikit menarik. Dirinya tidak yakin bisa menyelesaikannya, namun tidak ada salahnya untuk dicoba. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 3 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.